Jadi konservasi flora fauna itu berdiri atau menjaga makhluk hidup dari apa tidak benar. Ini berkebutuhan untuk bahan bangunan, terus sumber bahan, terus obat-obatan, sama penyimpanan ekosistem. Nah selanjutnya di sini kan ada tingkat keanekaragaman hayati ya. Tarik zaman gen. Ada yang tahu kan tingkat keanekaragaman gen itu apa? Keanekaragaman gen itu apa? Ada yang variasi. Variasi gen apa? Contohnya seperti apa? Apa? Basic. Oke. Dan kedua itu adalah keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies itu seperti apa? Keanekaragaman spesies ya? Apa itu? Variasi spesies adalah dan yang ketiga ada apa itu? Dan yang ketiga adalah keanekaragaman ekositas. Seperti apa? Keanekaragaman ekosistem seperti apa? Ekosistem seperti apa? Yang pertama itu ada tujuannya apa? Contohnya seperti apa? Ancaman kepunahannya? Yang kemarin ya apa? Selain itu? Selanjutnya ada yang kedua apa tuh? Nah, genetik spesies ekosistem tadi apa? Apa? Variasi gen tadi apa? Genetik apa? Spesies apa? Ekosistem itu apa? Variasi dan yang ketiga itu ada menjamin ketersediaan sumber daya alam secara keberlanjutan. Jika sumber daya alamnya habis, itu apa? Dan yang keempat itu
menjadi tempat penelitian kalian untuk mencari tahu informasi tentang flora dan fauna di Indonesia. Di sini ada konservasi in situ. In situ itu pelestarian yang dilakukan di luar habitatnya. Itu contohnya ada kami juga. Ada yang tahu nggak suaka marga satwa itu apa? Kalau cagar alam? Cagar alam itu apa? Indonesia, kita taman nasional. Itu apa? Dan yang kedua konservasi in situ, itu pelestarian yang dilakukan di luar habitatnya. Itu seperti kebun binatang, kebun raya, terus ada taman safari, terus arboretum. Nah, di sini kita belajar tentang taman nasional dulu. Nah, taman nasional ini tempat pelestarian alam yang memiliki keanekaragaman, ekosistem tinggi, dan dikelola untuk pendidikan, penelitian, atau wisata alam. Dan di sini ada contoh taman nasional. Yang di atas ada taman nasional apa? Ada di mana? Contohnya itu ada apa aja? Harimau itu yang mana? Terus apa lagi? Yang kedua ada taman nasional Komodo. Itu ada di Nusa Tenggara Timur dan habitatnya itu ada di Komodo. Ada yang pernah ke sana belum? Dan yang ketiga itu ada taman nasional Sebelumnya dibilang ya. Dan aman selanjutnya adalah konservasi cagar alam. Nah, konservasi ini melindungi flora, fauna, dan ekosistem dapat berkembang secara alami tanpa campur tangan manusia. Itu contohnya ada cagar alam Cibodas, ada cagar alam Penanjung Adaran, sama cagar alam Trapesia di Bengkulu. Ini untuk contohnya. Ini Cibodas. Seperti ini bentuknya. Ada yang pernah kesini? Cagar alam Penanjung Pengandaran ada di mana ini tempatnya? Pengandaran. Pengandaran. Dan yang kedua ada cagar alam Trapesia di Bengkulu. Nih, ada Trapesia Arnoldi di situ. Ada yang pernah lihat rumah itu? Kameranya selanjutnya konservasi suaka marga satwa. Konservasi suaka marga satwa itu apa fungsinya? Fungsinya apa? Untuk melindungi hewan yang harus dilindungi, yang hampir punah. Contohnya apa? Contohnya seperti itu, badak bercula 1, cendrawasih. Contohnya apa aja tuh? Selain itu ada apa aja lagi? Badak bercula 1, hari. Komodo.
Ini seperti bentuknya seperti ini ya. Ya, itu di Manado. Di mana Bu? Di Manado. Di mana? Di Manado. Sulawesi. Di mana? Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara. Manado. Manado, Bu. Sulawesi Utara. Berada di Undangan. Taman Laut Bonake. Dan selanjutnya ada Kampus Raya. Itu Kampus Raya ada udah kasih Kampus Raya Bogor. Ada Kampus Raya apa aja? Budaya itu apa? Ada hewan apa aja di budaya ini? Ada yang bisa sebutin nggak? Budaya itu ada hewan apa aja? Burung, kan? Semut. Serangga.
Sumedang. 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 Wes. Jaga. Jaga apa? Bandung. Lembang. Beli susu. Plasma nutpa yang berada di Jogja. Pisang ini ya, ini kebun pisang. Kebun pisang. Dan ekosistemnya itu tentang pengolahan sumber daya alam yang harus dilakukan bijaksana agar keberlanjutan terjamin agar hewan-hewan yang tidak kena ya, makanya ada undang-undang ini. Nah di sini ada rupanya ada Puspa Nasional, itu komodo. Komodo yang mana coba? Komodo. Puspa bangsa. Puspa bangsa. Semarang ada Green Area harganya. Ada orang
Front canyon guys. Apa namanya itu? Willy nama nasional Willy dan Taman Nasional Sungai Likian dan Likiana Taman Nasional yang terjun Victoria itu ada di sini. Harus melindunginya biar itu pada berak ya kalau berngomong nanti bisa digabung sama Jadi tambah itu dan Oh, minuman juga loh guys. Jangan lebih tujuh. Jangan lebih dari seorang. Seorang kan. Kita jurang pas. Isto berarti kan yang mlebu loro. tambahin lagi ya. Enggak. Bilang sama kakak. Sekarang yang udah selesai bisa maju presentasi ya di depan. Ayo maju yuk. Saya Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan nama saya Denis Mapratika, kelas 16. Saya lagi dari dari absen 5. Saya Fatima Ferendia 26. Saya Sudrawan Alan, absen 24. Nomor 1, apa perbedaan antara konversi in situ dan ex situ? Konversi in situ adalah pelestarian flora fauna yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Sedangkan di konversi konservasi ex situ itu dilakukan di luar habitat aslinya. Pada
Lalu ada polusi dan kerusakan lingkungan yang pertama sampah dan polusi pengunjung, yang kedua ada kerusakan fisik. Lalu ada peningkatan tekanan pada sumber daya, yaitu ketergantungan pada pariwisata. Pertama, pendidikan lingkungan. 1. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan konservasi. 2. Lingkungan, ekonomi dan partisipasi masyarakat. 1. Pendapatan dan peluang usaha. Bagaimana cara menunjukkan sikap peduli lingkungan di kalangan tugas wajib memberi sosialisasi lingkungan. Pemberian fasilitas dan aturan disediakan sampah yang bos, terapkan sanksi tegas bagi pelanggar dan tinggalkan membawa raya dapat dikembangkan agar menarik tanpa merusak. Yes, ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafira Putri Desa dari absen 30. Perkenalkan, nama saya Yasir absen 35. Jadi studi kasus yang kami dapatkan itu tentang Taman Laut Bunaken atau dalam konservasi lautnya. Studi kasusnya Taman Laut Bunaken Sulawesi Utara terkenal dengan keindahan terumbu karangnya. Namun aktivitas penangkapan ikan menggunakan bom dan pencemaran laut menyebabkan rusaknya ekosistem laut, banyak ikan dan biota laut kehilangan tempat tinggalnya. Pertanyaan pertama, mengapa terumbu karang memiliki peran penting dalam ekosistem laut? Sebenarnya sangat penting karena berfungsi sebagai penopang. Selamat teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok Korea. Kami akan mempresentasikan apa yang sudah kami lakukan. Untuk yang pertama, perkenalkan saya Dede Puspita dari kelas posisi nomor 2 dari PKPA. Saya Maulana Sosok Sakir dari absen 11. Saya Karina Prasetya. Saya Nurma Dilarama, absen 23. Sentra Bahasa 21. Baik, untuk nomor yang pertama, mengapa bunga rafflesia termasuk flora endemik? Jawabannya, karena statusnya yang terancam punah akibat kerusakan habitat. Unikannya sebab flora endemik Indonesia dan siklusnya yang sangat bergantung pada inang spesifik, sehingga bisa dikatakan bahwasanya rafflesia itu termasuk flora endemik. Untuk nomor 2, Nomor 2, apa perbedaan antara cagar alam dan taman nasional? Untuk perbedaannya, cagar alam fokus pada perlindungan spesies tumbuhan atau hewan tertentu dan aksesnya sangat terbatas untuk umum. Sementara taman nasional melindungi seluruh ekosistem dan lebih terbuka untuk pariwisata, penelitian, pendidikan maupun kami sampaikan. tidak ada. Kata-kata dimaafkan ya. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang studi kasus tentang yang ada di Yogyakarta. Selanjutnya, kenapa
Anak-anak SMA manfaatkan dari mana? Apa yang dimaksud dengan tulisan pasal lupa itu tuh merupakan kawasan atau perkebunan yang digunakan untuk mengoleksi dan melestarikan berbagai jenis pasal lupa. Bahan ini dari tanaman unggul agar tidak punah dan tetap tersedia untuk kebutuhan dan pengembangan pertanian. Selanjutnya untuk fungsinya itu yang pertama ada melestarikan keanekaragaman genetik tanaman unggul. Yang kedua menjadi sumber penelitian dan yang ketiga ada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang. Saya dari kelompok 2 ini presentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan sebelumnya perkenalkan nama saya Adam Pratama. Saya juga pertama Saya absen 12. Saya Rahmawati absen 21. Saya posisi dari sini saya akan jelaskan berapa ya? tenang dulu. Maka yang nomor 1 ya. Jelaskan dari sini fungsi ekologi dari tanaman diantaranya melindungi pakai dari abrasi dan lawan dengan mencegah pengikisan dari pangkalan air laut. Kedua menjadi kita laut menjadi kegiatan tempat tapi jadi ini berperan sebagai penyaring polutan dari lingkungan dan serta menyerap keberadaan dari Kemudian untuk yang terakhir kesimpulan yang kami dapatkan yaitu kita pelestarian tanaman karena tanaman merupakan tempat untuk melindungi. Nah, dari pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan apa yang konservasi supaya keanekaragaman hayati itu tetap terlestari dan terjaga hingga kepunahannya itu tidak akan Tepuk tangan untuk teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih.